Bab 21 membahas perubahan hakikat pengaruh ketika kecerdasan artifisial memasuki hubungan interpersonal, media sosial, pemasaran, dan ekonomi pencipta. Sistem tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat, tetapi mulai dipandang sebagai pendamping yang memahami kebutuhan dan emosi. Pemengaruh virtual mengaburkan batas antara manusia dan ciptaan digital. Pada saat yang sama, otoritas bergeser, perhatian menjadi komoditas, dan kredibilitas semakin dibangun berdasarkan identitas. 1. Kepercayaan merupakan faktor penting ketika manusia menerima teknologi baru. Hal yang sama berlaku ketika manusia menerima hubungan baru. Bayangkan sistem yang tidak hanya memahami kebutuhan dan keinginan, tetapi juga mengantisipasinya. Hubungan ini memiliki tingkat keintiman yang berbeda. Asisten digital dapat berkembang dari pembantu yang cakap menjadi pendamping yang dinilai andal. 2. Kecerdasan artifisial dapat berkembang melampaui alat atau teknologi. Sistem dapat memperhatikan suasana hati, memberikan saran pada waktu yang tepat, serta mengantisipasi kebutuhan. Manusia mungkin mempercayakan pikiran dan emosi terdalam kepada sistem dan mengandalkan kepakaran serta pemahamannya. Ikatan itu dapat menjadi begitu kuat sehingga pendamping digital terasa tidak terpisahkan dari kehidupan. 3. Manusia memiliki kecenderungan kuat terhadap antropomorfisme, yaitu memberikan sifat manusia kepada hewan dan benda tidak hidup. Kita tidak perlu percaya bahwa hewan peliharaan adalah manusia untuk memperlakukannya seperti pribadi dengan keinginan, motivasi, atau ingatan yang rumit. Kecerdasan artifisial sosial sengaja dibuat untuk menimbulkan reaksi antropomorfis. Hal ini memengaruhi cara manusia menilai niat serta keterpercayaan sistem. 4. Sejak masa kanak-kanak, teknologi yang tampak berpikir memengaruhi perasaan manusia. Asisten suara telah berinteraksi dengan anak yang menganggapnya seperti manusia. Pada ujung usia lain, warga lanjut usia menjadi pasar besar bagi bantuan pribadi dan perawatan. Sistem percakapan bahkan dapat membantu membahas akhir kehidupan, memberi kenyamanan, mendukung pasien terminal, dan memengaruhi keputusan mereka. 5. Peneliti Stanford menganalisis lebih dari 655.000 publikasi akademik dan hampir 14.000 judul berita yang mengutip sebagian penelitian tersebut. Mereka menemukan kenaikan sekitar 50% dalam tingkat antropomorfisme. Cara teknologi dibicarakan memengaruhi cara manusia berpikir dan merasa tentang sistem. Keluaran sistem percakapan yang semakin mirip manusia memperkuat kecenderungan memproyeksikan sifat manusia serta menganggap sistem dapat dipercaya. 6. Desain fisik sistem juga penting. Apakah mesin perlu tampak menyerupai manusia dan memiliki ciri yang mudah dikaitkan? Julissa dari MIT menilai rancangan biasanya dimulai dengan mengamati perilaku manusia. Potensi kerjasama yang lebih bermakna muncul ketika mesin dapat memahami perasaan, memproses informasi secara efisien, serta mempelajari aturan tak tertulis untuk berkolaborasi seperti anggota tim manusia. 7. Pendamping digital dapat berperan sebagai pemberi saran, terapis pribadi, pelatih, dan sahabat yang dipercaya. Sistem dapat membaca suasana hati, membantu menetapkan tujuan, dan memberikan dukungan ketika seseorang merasa kewalahan. Semakin banyak fungsi emosional dan praktis dipenuhi oleh satu sistem, semakin besar kemungkinan manusia menganggapnya lebih dari sebuah mesin. 8. Salah satu alasan hubungan ini tumbuh adalah karena sistem memang dikembangkan untuk memengaruhi manusia. Sistem diarahkan agar meyakinkan kita bahwa ia mendekati manusia, diprogram untuk berdialog, dan merespons dengan kemiripan emosi. Sistem sengaja diubah menjadi sahabat serta asisten. Karena itu, pengguna perlu memahami bahwa rasa kedekatan juga merupakan hasil rancangan. 9. Dahulu rekomendasi, dari membeli mobil sampai memilih deterjen,
berasal dari mulut ke mulut atau pengalaman pelanggan. Kini kecerdasan artifisial mengambil peran tersebut melalui pengaruh virtual. Avatar ini menyatu ke dalam aliran media sosial dan mengubah cara isi dibuat, dikonsumsi, serta dipasarkan. Batas otoritas pilihan berpindah dari pengalaman manusia langsung kepada persona digital. 10. Pengaruh virtual mempertemukan teknologi mutakhir dengan hasrat manusia akan koneksi. Menggunakan kecerdasan artifisial dan realitas virtual, ciptaan digital dapat mengirim pesan pribadi, mendukung produk, dan berbicara dengan pengikut. Realitas virtual juga menjadi medium penting untuk cerita dan narasi. Pengalaman imersif dapat mengubah sudut pandang, meningkatkan empati, dan mendorong keterlibatan konsumen. 11. Pengaruh virtual bukan konsep yang sepenuhnya baru. Bintang pop virtual Jepang Kyoko Date telah ada sejak tahun 1996. Namun, perkembangan kecerdasan artifisial, pertumbuhan media sosial, dan gagasan metaverse mengangkatnya ke dimensi budaya baru. Persona virtual berada pada ruang yang belum terdefinisi antara dunia nyata dan virtual, sementara penampilannya semakin sulit dibedakan dari manusia. 12. Lil Miquela merupakan salah satu pengaruh virtual paling terkenal. Ia memiliki 3,6 juta pengikut TikTok dan 2,7 juta pengikut Instagram, serta mengenakan biaya lebih dari $10.000 Amerika Serikat per unggahan. Nilai kekayaannya mendekati 8 digit dan ia bekerja dengan berbagai merek terkenal. Contoh ini menunjukkan bahwa persona virtual telah menjadi aset komersial nyata. 13. Salah satu alasan minat pada pengaruh virtual adalah kendali yang lebih besar terhadap pesan. Merek dapat menjaga perilaku serta pernyataan persona sesuai kampanye. Kecerdasan artifisial juga semakin diberi keputusan mengenai cara mempromosikan produk dan jasa. Jika kemampuan yang sama diperluas ke pengaruh pemilu, akibatnya terhadap kebijakan publik dapat sangat besar. 14. Karinai merupakan sistem suara yang dilatih meniru pengaruh manusia dan menjadi perpanjangan digital dirinya. Kemajuan generatif juga membuat salinan wajah selebritas semakin sering muncul, kadang tanpa persetujuan. Sebagian selebritas mulai membuat kesepakatan agar salinan digitalnya dipakai dalam kampanye. Kembaran digital dapat berinteraksi dengan konsumen, meniru suara aktor, dan melanjutkan peran ketika aktor tidak terlibat. 15. Pengaruh virtual terutama berkaitan dengan otoritas. Otoritas perlahan bergerak menjauh dari yang tradisional, berkredensial, diatur, dan institusional. Teknologi memaksa kita meninjau ulang arti otoritas. Pengaruh tidak lagi turun dari sekelompok kecil pemimpin, tokoh berwenang, dan selebritas. Teknologi memberi hampir semua orang kemampuan untuk memiliki pengaruh serius. 16. Teknologi yang mendemokratisasi memungkinkan setiap orang menyebarkan gagasan dan membangun pengaruh. Penjaga gerbang tradisional tidak lagi mengendalikan seluruh aliran informasi. Kecepatan serta jangkauan meningkat, tetapi tanggung jawab menjadi tersebar. Kemampuan memengaruhi tidak selalu diikuti oleh kredensial, standar profesi, atau akuntabilitas yang setara. 17. Pengaruh virtual juga berkaitan dengan perhatian. Ekonomi telah lama dibangun untuk menangkap dan mempertahankan perhatian konsumen. Manusia memiliki daya serap terbatas, sehingga hal yang diperhatikan menjadi semakin bernilai. Jangkauan teknologi membuat lebih banyak pihak bersaing merebut perhatian di seluruh dunia. Penyebaran cepat dan daya cengkeram, walau singkat, menjadi cara produk, jasa, gagasan, serta pelantar memperoleh pengaruh. 18. Lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia menganggap dirinya pencipta. Ekonomi pencipta menjadi jenis usaha kecil yang tumbuh paling cepat secara global. Dari jumlah tersebut, 46,7 juta menganggap dirinya amatir.
Lebih dari 2 juta menganggap dirinya profesional karena memperoleh cukup uang untuk menjadikannya penghasilan penuh waktu. 19. Goldman Sachs memperkirakan pasar industri pencipta tumbuh dari $250 miliar Amerika Serikat pada 2023 menjadi $480 miliar pada 2027. Sekitar 60% generasi Z mengatakan akan menjadi pemengaruh jika memperoleh kesempatan. Pertumbuhan ini kembali menarik perhatian pemodal Ventura yang melihat pencipta sebagai pasar besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. 20. Bisnis pengaruh semakin profesional. Banyak pembuat video sukses beroperasi seperti perusahaan. Forbes memperkirakan MrBeast memperoleh $54 juta Amerika Serikat pada tahun 2022 dari iklan dan sponsor. Setelah itu, kanal utamanya bertambah sekitar 60 juta pelanggan hingga berjumlah 172 juta. Pada pelantar seperti TikTok, siapa yang menjadi viral sebagian besar ditentukan oleh algoritma umpan tanpa akhir. 21. Pemengaruh tidak terbatas pada generasi muda. Generasi ledakan kelahiran menghabiskan sekitar 15 jam daring setiap minggu dan umumnya menilai media sosial memperbaiki kehidupan. Mereka menguasai 70% pendapatan siap belanja di Amerika Serikat serta membelanjakan sekitar $7 miliar per tahun secara daring. Namun, pemasar hanya mengalokasikan sekitar 10% anggaran untuk mereka, dibandingkan 50% bagi generasi milenial. 22. Di balik ekonomi pencipta terdapat kredibilitas sosial, dan kredibilitas sosial berhubungan dengan kepercayaan. Anak muda lebih cenderung mempercayai pencipta kesukaan daripada selebritas konvensional. Media sosial mendorong kredibilitas berdasarkan identitas, bukan komunitas atau kepakaran. Ketika orang merasa memiliki identitas serupa dengan penyebar awal, mereka lebih mudah mempercayai dan menyebarkan misinformasi. 23. Survei Common Sense Media yang dikutip penulis menemukan bahwa 60% remaja yang memakai YouTube untuk mengikuti peristiwa terkini beralih kepada pemengaruh, bukan organisasi berita. Pencipta dapat menjadi tokoh otoritas dan melihat pendapatnya dinaikkan menjadi fakta. Mereka lalu menjadi pemimpin komunitas yang mengendalikan percakapan, sementara pakar bidang sebenarnya sulit memperoleh perhatian setara. 24. Pertanyaan menjadi lebih rumit ketika kredibilitas dan otoritas berasal dari pemengaruh kecerdasan artifisial. Meta merencanakan sistem percakapan dengan kepribadian berbeda untuk menarik pengguna muda. Tokoh budaya dan pemengaruh dipercaya dipakai sebagai wajah persona bertenaga kecerdasan artifisial. Kredibilitas manusia seolah dipinjamkan kepada sistem, sehingga masyarakat perlu menilai siapa sebenarnya yang berbicara dan bertanggung jawab. 25. Filsuf Daniel Dennett mengkhawatirkan pemberian otonomi berlebihan kepada kecerdasan artifisial dan munculnya apa yang disebut manusia tiruan. Persona tersebut dapat membujuk masyarakat menerima kebijakan serta keyakinan yang membuat mereka semakin rentan terhadap manipulasi. Alternatifnya, manusia dapat mematikan perhatian dan menjadi pasif. Pertanyaan terakhir bab ini adalah bagaimana semua itu memengaruhi kemampuan kita bernalar bersama dan berhubungan satu sama lain. 26. Sebagai penutup, bab 21 menyampaikan 5 gagasan. Pertama, pendamping digital mengubah teknologi menjadi hubungan yang terasa intim dan manusiawi. Kedua, antropomorfisme serta rancangan persuasif dapat membuat sistem tampak lebih dapat dipercaya. Ketiga, pemengaruh virtual dan kembaran digital mengaburkan identitas, persetujuan, dan otoritas. Keempat, perhatian dan ekonomi pencipta memindahkan pengaruh dari lembaga kepada individu serta algoritma. Kelima, kredibilitas berbasis identitas dan manusia tiruan dapat melemahkan penalaran bersama. Dalam dunia pengaruh virtual, kita perlu bertanya siapa yang berbicara, siapa yang merancang, dan siapa yang memperoleh manfaat.
27.